Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi keterampilan TKJ pemrograman web, para pegiat IT madrasah, kali ini ya terutama nih untuk anak-anakku ya yang lagi magang, siswa-siswi keterampilan TKJ pemrograman web yang sedang magang. Ini sudah periode kedua. Sesuai janji Bapak akan menjelaskan cara atau langkah-langkah masuk ke direct admin control panel ini, dimana akunnya sudah Bapak bagikan ya di chat pribadi masing-masing. Nanti silahkan dicoba, dicek lagi. Pertama kalian harus bisa masuk ya ke alamatnya sini. Jadi biasanya nanti struktur alamatnya seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian atas. Struktur alamat direct admin itu terdiri dari ini alamat atau domain kalian. Kemudian ada portnya, ini 2222 ini port, dan kemudian ada tambahan /login ini. Jadi untuk masuk ke akun direct admin panel kalian, nanti struktur alamat seperti ini. Nanti silahkan dicek aja ya di chat WA Bapak. Itu yang pertama. Jadi siapkan username, password itu. Kemudian yang kedua, Bapak akan membagikan aplikasi buku tamu. Ya, aplikasi buku tamu. Ini nanti kalian linknya nanti akan Bapak share di grup WA dan silahkan di-download masing-masing. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke akun direct admin kalian. Yang pertama, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan di akun direct admin kalian adalah membuat subdomain. Ini menunya di sini, subdomain. Oke, subdomain. Kemudian di sini di bagian kanan yang berwarna hijau ini kalian klik add subdomain. Nah, kita tambahkan nama subdomainnya dengan nama buku tamu misalkan. Karena kita mau menginstal aplikasi buku tamu. Ini dokumen rootnya biarkan dalam bentuk default ini ya. Oke. Kemudian jika sudah, kita klik add subdomain, nanti menghasilkan seperti ini. Buku tamu .jainalmutakin web ID. Ini nanti diganti dengan link domain kalian masing-masing. Oke, itu sudah ya yang pertama, subdomain. Kemudian yang kedua, kita harus bikin database. Ini database SQL. Oke, kita klik database SQL-nya. Kemudian di bagian tengah sini, di sini ada create database namanya. Create database. Kalian ketik saja buku tamu. Ingat tanpa spasi. Ini seperti ini. Buku tamu. Kemudian kita klik ini yang icon warna hijau ini, menu berwarna hijau create ini kita create. Nah, jangan lupa kalian copy paste ini. Kalian copy paste terutama database name, karena database dan username ini sama ya kan. Jadi cukup salah satu aja. Ini kita copy. Kita copy dulu. Kemudian passwordnya juga kita copy. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada catatannya database dan juga user database, dan ini passwordnya. Oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke atas, ke menu atas. Subdomain sudah, database sudah. Berikutnya kita upload. Oke, kita masuk ke file manager. Di sini. Saran Bapak mungkin baiknya
kalian juga bisa bikin folder ya, folder baru namanya ini seperti ini, master. Atau nanti untuk aplikasi buku tamu juga bisa di di-upload ke sini ke public HTML. Oh ya, nah ini juga jangan lupa di sini, di bagian sini, di subdomain di file manager tadi ya, di file manager tadi, di bagian domain nanti kalian masuk ke domain kalian, subdomain kalian maksud Bapak, di public HTML, folder public HTML ini wajib dihapus dulu nih yang index HTML. Ini kita hapus dulu file index HTML-nya dengan cara klik kanan kemudian remove. Move to trash-nya kita hilangkan. Jadi supaya tidak masuk ke bak sampah tapi langsung dihapus atau di remove sama sekali. Oke, sudah. Kemudian kalian bisa memilih di folder public HTML ini untuk mengupload mentahan aplikasi buku tamu atau di master. Nanti silahkan yang mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih gampang. Bapak kebetulan mencontohkan karena Bapak suka untuk mengumpulkan mentahan aplikasi itu di folder khusus ya, folder master seperti ini. Jadi Bapak akan upload di sini, di folder master ini. Oke, kita pilih upload. Kemudian Bapak sudah menyiapkan file zip buku tamunya sebesar 63 MB. Nah, seperti ini ya, 62 MB. Kita klik start upload. Nah, nanti prosesnya dia akan mengupload dan ini sangat tergantung kecepatan internet di tempat kalian. Kecepatan internet dan juga spek server atau hosting juga berpengaruh di sini. Oke, kurang dari 5 menit ya untuk mengupload kalau di tempat Bapak, dan kebetulan server yang kita sewa untuk bahan praktek TKJ ini insya Allah sudah cukup bagus. Oke, ini sudah buku tamu sudah ada. Langkah berikutnya kita ekstrak. Nah, untuk mengekstraknya sini kalian bisa langsung mengarahkan hasil ekstrakannya itu ke folder domain tadi. Kita tunggu dulu ya. Lagi proses menguraikan. Oke, seperti ini. Kita bisa mengarahkan hasil ekstrakannya itu langsung ke domain buku tamu public HTML. Nah, jadi kita bisa mengarahkan hasil ekstrakannya langsung ke folder, ingatkan alamatnya di sini ya. Jadi kita mengekstraknya ke folder domain, kemudian buku tamu nama web kalian, kemudian di folder public HTML. Oke, jika sudah pas alamatnya, klik ekstrak. Sekarang kita lihat. Oh ya, ini masih ke sini ya. Berarti ini harusnya kita buka lagi, ini harus agak keliru nih. Nah, yang ini, yang semuanya ini kita move. Kita move lagi ke public HTML ya tadi ya. Nah, seharusnya sini public HTML kita move. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Ini nanti buku tamunya kita hapus saja karena tadi keliru. Oke, kita hapus saja. Hasilnya seperti ini. Apakah sudah bisa dipakai? Tentu saja belum. Jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah ke menu database tadi. Kita kembali ke menu database. Kita import dulu file SQL-nya. File SQL yang ada di hasil ekstrakan tadi. Oke, kita download dulu ya hasil ekstrakan database SQL-nya. Nah, ini database SQL-nya kita download dulu. Ini kita download ya supaya ada di di komputer kalian. Ini kita download, kemudian kita balik lagi ke database ini karena kita harus
mengimport ya, mengimport PLSK-nya tadi. Jadi di sini di bagian database name kita klik manage. Kemudian setelah manage, kalian bisa ada dua cara. Jadi kalian bisa masuk ke menu phpMyAdmin ini. Ini menu phpMyAdmin ini. Mungkin bagi kalian yang terbiasa dengan tampilan phpMyAdmin ya. Nah, ini seperti ini. Yang sudah sering kita lakukan di localhost, kalian juga bisa pilih import seperti ini. Ya, klik import. Jadi nanti choose file, kita pilih filenya, buku tamu SQL, kemudian nah seperti ini, kemudian kita import. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya. Ini kan cara yang phpMyAdmin tadi. Cara kedua, kalian juga bisa langsung klik di bagian database operation ini. Kalian bisa klik import. Nah, kalian bisa langsung mengimport file SQL-nya. Jadi silakan dipilih dua cara. Jadi bisa melalui phpMyAdmin atau melalui database operation ini. Dan dua cara ini juga sama. Pilih salah satu saja. Ini misalkan Bapak contohkan ya. Yang import tadi. Kemudian kita klik yes. Sudah? Apakah sudah bisa diakses buku tamunya? Tentu saja belum. Langkah terakhir yang harus kita lakukan, kita masuk ke File Manager. Kita masuk ke buku tamu, public HTML tadi. Kita harus merubah dulu konfigurasi database user database, nama database dan user database-nya di folder koneksi sini. Oke, ini di bagian koneksi PHP ini ya. Nah, jadi kita ubah yang root ini diganti menjadi tadi nama database tadi. Nah, jadi di sini yang di bagian sini paling ujung sini adalah nama database-nya. Kemudian yang root ini atau user sini ini nama user database-nya. Kemudian yang tengah-tengah sini ini agak hati-hati ya, diapit oleh dua tanda petik. Nah, diapit oleh dua tanda petik ini, itu adalah passwordnya. Jadi sekali lagi, ini root tadi, user database, kemudian di ujung sini nama database-nya, dan yang di tengah sini adalah password database-nya. Sekarang kita simpan. Terakhir, kita pastikan dulu untuk file htaccess-nya. Htaccess-nya, mana file htaccess-nya ini? Oh, file htaccess-nya tidak ada ya. Oh ya. Ini kita harus lihat dulu PHP versionnya karena PHP versionnya jalan di aplikasi buku tamunya jalan di PHP versi 7.4. Kita cek dulu PHP versionnya. Sudah versi 7.4 ya. 7.4. Sekarang kita coba akses buku tamu. Channel Mutakin web ID seperti ini. Nah, sudah jalan ya. Sudah bisa. Ini harusnya kameranya bisa nih. Nanti kita lihat ya. Oh ya, SSL-nya ya. Sekuritasnya. Jadi kita harus menambahkan satu lagi yang tertinggal, SSL-nya. Nah, SSL-nya ini kita pilih yang Get Automatic Certificate ini. Kemudian kita centang semua. Karena tadi buku tamu belum ada ininya ya, not secure-nya ini tadi. HTTPS-nya, jika sudah kita klik save. Dan ini harus ditunggu ya. Nah, ini belum bisa ya. Dia harus ditunggu, jadi tidak bisa langsung serta-merta. Nah, ini Bapak juga, ini lanjutannya ya, lanjutannya. Jadi tadi kenapa webcamnya tidak muncul? Karena webcamnya Bapak gunakan untuk merekam video ini ya. Nah, jadi ini tampilannya ini sudah. Jadi untuk perekaman di layar Bapak tidak menggunakan webcam ini karena webcamnya dipakai untuk mendemonstrasikan ini. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Nanti bisa diisi dengan nama tamu, kemudian asal instansi. Nanti untuk isian ini ya. Isian ini nanti silahkan dikomunikasikan dengan tempat magang masing-masing. Jadi misalkan ini mau bertemu siapa,
Misalkan bertemu dengan kepala sub bagian tata usaha, kepala apa sih, nanti ini bisa. Kemudian keperluannya untuk apa? Nanti di tempat magang tuh kan beda-beda. Mungkin ada keperluannya untuk bertamu aja, bertamu biasa, atau mungkin untuk apa gitu ya. Nanti ini bisa bisa diedit. Ini Bapak contohkan dulu penggunaannya. Jadi misalkan ini nama Bapak, kemudian ini nomor HP. Ini juga termasuk ya, asal instansi ini nanti terserah aja, nanti bisa diisi dengan misalkan untuk masyarakat umum ya, nanti bisa dipilih masyarakat umum, misalkan seperti itu. Jadi misalkan ini jalan Pramuka misalkan ya, ini karena untuk kasusnya di madrasah kita, jadi misalkan Bapak ingin ketemu dengan kepala tata usaha, keperluannya misalkan mengurus perizinan. Nah, jika ini sudah ya, terus sudah terisi. Nanti sekali lagi isian ini nanti silakan dikonsultasikan di tempat magang masing-masing. Nanti seperti apa. Nah, ini di bagian paling bawah ini ada bantuan WA. Ini nanti bisa diedit di file tertentu, nanti yang Bapak perlihatkan filenya yang mana. Ini ya. Ini jika sudah, kita submit. Nah, jika sudah submit, register. Register tamu berhasil. Maksudnya apa register tamu ini? Jadi nanti jika sudah selesai bertamu, mereka nanti bisa dimintakan bagaimana dengan pelayanan kami, atau bagaimana tanggapan Anda tentang buku tamu ini. Jadi nanti ada menunya di sini. Nah, ini diserupui kepuasan pengunjung ini, nanti silahkan diklik. Nah, ini kan nanti silahkan pilih nama pian yang mana. Misalkan ini nama Sidin. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Kebetulan saat ini hanya 3 saja pertanyaannya. Jadi misalkan, apakah Anda puas dengan pelayanan kantor kami? Sangat puas. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apakah Anda puas dengan kebersihan kantor kami? Sangat puas. Dan yang terakhir misalkan pertanyaannya, apakah Anda senang dengan aplikasi buku tamu ini? Sangat puas. Nah, misalnya gitu. Jadi itu tadi ya. Contohnya, jadi mulai dari penggunaan. Nah, kalau sudah di sini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara masuk ke menu admin dan untuk mengubah, misalkan mengubah tulisan, mengubah logo, kemudian mengubah ini mau bertemu siapa, keperluannya apa, nanti akan Bapak perlihatkan. Oke, kita masuk sekali lagi ke direct admin ya, terutama tadi permasalahan kamera tadi ya. Jadi kamera tadi pastikan SSL-nya ini ya. Nah, ini dalam kondisi sudah aktif. Jadi kita daftarkan SSL kita menggunakan, jadi naklah caranya kalian pilih get automatic ini tadi, get automatic, kemudian dicentang saja, dicentang di paling atas ini. Dicentang, kemudian nanti klik save, dan dia tidak serta-merta langsung tersimpan atau langsung bisa jalan SSL-nya, sekuritasnya. Jadi harus ditunggu. Dalam kasus Bapak tadi, perlu waktu sekitar 10 menit lah untuk memastikan HTTPS-nya jalan. Kalau sudah jalan, kamera di HP itu insya Allah aman. Apa tadi ya? Oh ya, untuk masuk ke adminnya. Buku tamu. Ini seperti ini ya. Ini tadi tampilannya. Nah, ini kan tidak bisa karena kameranya kan Bapak gunakan untuk merekam video ini ya. Jadi tidak usah dulu, kita masuk ke admin. Jadi garis miring admin. Nah, ini nanti username-nya admin ya. Username-nya admin, password-nya admin. Kita login. Nah, ini seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya. Nanti akan terlihat di sini total tamu seharian ini yang datang berapa orang. Nanti akan kelihatan. Kemudian ini jumlah pegawai. Pegawai tadi nanti ada di data master sini ya. Unit kerja. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama menu setting. Nah, menu setting ini kalian bisa digunakan untuk merubah nama tampilan tadi ya. Jadi misalkan yang magang di Dinas Pemuda dan Olahraga, nanti tinggal diganti aja nama lembaganya ini menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga, atau
subbagian kepegawaian atau apalah gitulah. Nanti silakan di sini. Kemudian logonya juga bisa diganti. Dan termasuk juga ini logo aplikasinya juga bisa diganti. Ini menu setting. Nah, ini menu yang penting, data master ini. Nanti seperti ini, nah. Jadi yang nanti muncul di tadi ya, di buku tamu tadi, ada kan pilihannya, pilihan yang ini, bertemu siapa ini. Nah, ini kan ada tulisannya bendahara komite, kepala mandua, kepala tata usaha, itu menaruhnya di data unit kerja sini. Nah, sorry, bukan di unit kerja, di pegawai, pegawai ya. Nah, jadi yang tadi muncul, yang 3, bendahara komite, kepala mandua, kepala tata usaha itu yang muncul di sini. Jadi nanti urut-urutannya, kalau mau diurutkan ya, ini kepala, dia berdasarkan abjad. Ini berdasarkan abjad. B kan abjadnya lebih duluan dibanding K. Jadi nanti yang ini disusun berdasarkan abjad. Nah, ini nanti bisa jabatan atau bisa langsung nama. Ini nanti kalian sesuaikan aja di sini. Jadi yang muncul di halaman home ya, halaman beranda depan aplikasi buku tamu itu di bagian sini. Tampilannya seperti ini. Jadi nama, ini contoh aja ya, contoh misalkan Bapak ganti ini nama bendahara komite madrasah ini dengan nama Pak Mahdodi. Jadi misalkan ini ya. Oke, Bapak ganti. Nah, ini kan unit kerja nih. Unit kerja ini bisa diganti dengan unit yang ada di kantor tempat magang kalian. Oke, baiklah kita lanjutkan. Kalau tadi unit kerja ya. Jadi unit kerja ini bisa di tempat magang, kantor dinas pemuda dan olahraga, misalkan ada unit-unit tertentu, jadi unit kepegawaian, unit apa, ini silahkan dimasukkan di sini. Nanti silahkan kalian eksperimen saja. Termasuk juga ini pegawai. Jadi kalau pegawai ini ada kayak semacam nomor induk pegawai, kemudian ini yang berupa nama, dan ini berpengaruh ya. Anak-anakku sekalian, ini berpengaruh dengan tampilan di sini. Bertemu dengan siapanya ini. Jadi kan ada sebagian yang mungkin menginginkan langsung ditulis nama, silahkan nanti namanya. Jadi kalau inginnya bertemu langsung dengan nama, maka di bagian pegawai ini, di bagian nama ini diisi dengan nama yang bersangkutan. Tapi jika bertemu dengannya ini tidak mengharuskan harus ditulis nama, tapi ditulis misalkan bagian perizinan apa gitu. Jadi bukan orangnya, tapi semacam subunit kerjanya lah gitu. Jadi ada, nanti masalah isian ini silahkan dikonsultasikan ke tempat magang masing-masing. Oke ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini yang keperluan ini. Nah, keperluan ini merubahnya itu ada di menu data keperluan. Nah, ini data keperluan ini bisa ditambah juga bisa dirubah. Jadi misalkan yang asalnya mengantar barang paket bisa dirubah menjadi apa, nanti bisa silakan dirubah. Oke, ini ya bisa gampang ya. Kemudian juga yang tadi pertanyaan, apakah Anda puas dengan apa, ini nanti juga bisa dirubah gampang. Kemudian yang terakhir tadi, data tamu. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi nanti tugas kalian kalau misalkan menghandle aplikasi buku tamu ini ya, nanti kalian sebagai admin atau nanti siapapun adminnya di kantor tempat kalian magang, itu jangan lupa untuk ketika orang sudah selesai, jadi misalkan dia bertamu jam 10 ya, masuknya jam 10, nah jam dia keluar itu harus diklik. Jadi misalkan keluarnya jam berapa nih, misalkan 1 jam kemudian, nanti silahkan klik check out. Nah, jadi check out itu maksudnya orangnya sudah selesai berurusan. Nanti kalau terlihat di sini. Atau mungkin misalkan ternyata keliru, yang asalnya keperluannya mengurus perizinan, ternyata mungkin bukan mengurus perizinan tapi apa, nanti bisa dirubah di sini. Oke ya. Ini kalau kirim WA sebenarnya tidak terpakai ya nih. Ini sebenarnya nanti kalaunya aplikasi ini ada yang mengembangkan ke WA Gateway. Jadi di WA Gateway itu maksudnya ada kan menu di sini di admin sini, ketika klik kirim WA itu terkirim ke WA yang
bertemu dengan siapa ini. Jadi otomatis nanti menyampaikan bahwa ada tamu yang ingin berkunjung atau bertemu. Nanti untuk versi yang berikutnya akan kita coba utak-atik supaya bisa memasukkan API WA Gateway di sini. Nah, jadi Bapak kira cukup ini saja ya, penjelasan tentang buku tamu. Kalau untuk menginstal di localhost itu bahkan jauh lebih mudah lagi ya untuk yang localhost. Yang online sudah ya, jadi Bapak anggap sudah bisa, dan ini nanti paling tinggal tampilannya di HP. Jadi kalau tampilan di HP nanti kurang lebih seperti ini. Kita logout dulu ya. Nah, seperti ini tampilan di HP. Oke, aman ya? Oke, aman. Sekarang terakhir Bapak contohkan baiklah, kita teruskan untuk localhost. Oke, untuk localhost, jadi kita jalankan dulu sum localhost. Jangan lupa versinya adalah versi yang 7.4 ya. PHP versionnya 7.4. Jadi nanti caranya silahkan kalian lihat dulu. Localhost ya. Oke, ini sudah versi 74. Oke, karena buku tamu ini kan bisa online, bisa offline. Jadi offline itu localhost. Jadi misalkan nanti di tempat magang kalian itu kalian disediakan laptop atau PC. Kalau laptop kan sudah ada webcam. Nah, tapi kalau misalkan PC perlu webcam eksternal lagi. Karena kan ada webcamnya. Oke, seperti biasa kita masukkan dulu foldernya nih, buku tamu. Seperti ini ya. Ini yang tadi folder yang buku tamu zip ini kita ekstrak menjadi buku tamu. Oke, sudah. Jika sudah, maka kita masuk ke PHP admin untuk bikin database. Jadi database-nya nanti bisa kayak gini aja ya, buku tamu. Oke. Jika sudah, kita import file SQL-nya di sini tadi, buku tamu tadi ya, buku tamu SQL. Kemudian kita klik kirim. Oke, sudah. Berikutnya kita masuk ke localhost buku tamu. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu koneksi titik PHP-nya itu sudah, pengaturannya sudah pas. Sini ya, folder koneksi. Ini koneksi titik PHP-nya sudah pas. Nah, ini beda tadi ya. Beda kalau di localhost atau SAM tidak perlu dirubah. Root, kemudian tidak pakai password, dan nama database-nya adalah buku tamu. Jadi karena sudah sesuai saja dengan yang tadi kita bikin di PHP admin, berarti bisa jalan nih harusnya. Oke, bisa jalan ya. Ini kameranya tidak bisa muncul karena kameranya lagi Bapak gunakan untuk merekam video ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jika ingin masuk ke admin, nanti silahkan tinggal ketik admin. Username-nya admin, password-nya admin. Seperti ini. Gampang ya. Nah, jadi kalian bisa, kelebihannya, jika di-online-kan, orang nanti tinggal masuk menggunakan HP mereka. Dan HP orang sekarang ini kan rata-rata kameranya kan sudah bagus tuh. Nah, jadi silahkan aja lah, nanti tinggal dikonsultasikan ke tempat magang apakah mau menggunakan yang localhost offline seperti ini ataukah di-online-kan. Di-online-kan menggunakan hosting kalian saja. Oke, baiklah, bagian terakhir dari aplikasi buku tamu ini.
adalah bagian mengedit menu tertentu ya. Kita lihat dulu ini tampilannya. Tadi kan sudah kita untuk yang tampilan di sini sudah bisa aja lah. Sudah bisa. Jadi misalkan ini pilihan ini tadi sudah kita bahas. Termasuk juga keperluannya ini juga sudah dibahas. Nah, ini misalkan contohnya kita ingin mengganti. Jadi mengganti apa namanya nih? Ini nama aplikasinya ini. Sorry ya, ini kalau ini kan ada di, kita lihat dulu di admin ya. Apa yang bisa dirubah nih? Admin ya kalau belum dirubah. Kalau nama aplikasi tadi sudah ya. Nama aplikasi ini nama lembaganya. Nama lembaga sudah. Kita lihat dulu di mode penyamaran. Oh, ini tulisannya ya. Selamat datang di aplikasi buku tamu online. Selamat datang di aplikasi buku tamu online. Nah, ini kan tulisan ini, selamat datang di aplikasi ini, yang di sebelah kiri ini. Ini kan tidak ada di menu sini ya, di menu admin. Ini hanya ada nama lembaganya saja. Nama lembaganya itu di sini. Atau mungkin muncul di sini ya. Oke, bagaimana jika kita ingin merubah, misalkan nih klik bantuan WhatsApp ini kalau tidak dirubah nih nanti masuknya ke WA Bapak ya. Jadi harus dirubah nih. Atau mungkin tulisan register tamu ini diganti menjadi tulisan yang lain. Ambil foto ini juga bisa dirubah ya. Pokoknya kita mau merubah tulisan. Mau merubah tulisan di sini. Oke, caranya kalian masuk ke localhost file manager di localhost atau di direct admin control panel, ini di menu file manager. Kita masuk ke folder buku tamu, public HTML, kemudian kita buka file. Jadi ada dua file yang harus kita periksa ya. Jadi yang pertama file home dulu. Ini file home. Nah, ini kan ada nih. Misalkan nomor telepon mau kita ganti dengan ini nomor telepon ya. Nomor telepon diganti dengan nomor WA misalkan ya. No telepon diganti dengan nomor HP misalkan ya. Nomor HP garis miring WA gitu ya. Nomor HP garis miring WA. Seperti ini. Atau misalkan ini kan ada tulisan nama saja. Nama ini bisa diganti menjadi nama tamu. Nama tamu. Nama tadi ya. Mana nama? Nah, ini. Nama. Yang asalnya nama saja kita ganti menjadi nama tamu. Ini menu ini ya, home PHP. Kemudian apa lagi yang bisa dirubah? Macam-macam ya, bisa dirubah ya. Keperluan ini bisa dirubah. Keperluan diganti menjadi apa? Bisa dirubah di sini home PHP. Kemudian ini capture ya. Capture itu mungkin diganti dengan apa ya? Bagusnya ya, capture. Capture tadi. Capture, sorry. Nah, nanti pokoknya bisa dirubah lah. Nanti terserah kalian merubahnya seperti apa. Tulisan-tulisannya nanti bisa di home PHP. Kemudian terakhir WA ya. Wah, berarti WA bukan di sini ya. Kita klik save dulu. Sekarang kita lihat perubahan seperti apa. Nah, nanti akan terlihat perubahannya ini. Nama tamu yang asalnya nama saja menjadi nama tamu. Yang asalnya no telepon menjadi nomor HP atau WA. Jadi bisa ya dirubah di home PHP. Ini kemudian kita cek lagi ada satu file namanya index.php. Nah, ini index.php ini. Nah, ini yang harus kalian perhatikan juga index.php ini. Jadi yang bagian yang pertama ini jangan dirubah ya. Asia Makassar ini maksudnya supaya waktunya waktu Indonesia bagian tengah. Kalau waktu Indonesia bagian barat berarti di sini
diganti jadi Jakarta. Tadi juga di home PHP juga harus dirubah. Kemudian WA, oke, WA tadi ya. Nah, WA tuh paling bawah. Nah, ini selamat datang di aplikasi. Selamat datang di aplikasi ini juga bisa kalian rubah. Ini nama aplikasinya juga bisa. Jadi bisa diganti di bagian sini. Oke, selamat datang. Kemudian apa tadi ya? Register tamu. Nah, ini juga register tamu. Ini register tamu ini. Register tamu itu bisa diganti menjadi isi data tamu, isi data pengunjung bisa juga ya. Isi data tamu. Register ini bisa kita ganti menjadi isi data tamu. Nanti kita coba ya. Isi data tamu. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini ya, berubah menjadi isi data tamu. Jadi bisa dirubah. Jadi kalian merubahnya ini di dua file tadi. Jadi ada file home PHP, kemudian ada index.php. Terakhir WA ya tadi ya. WA itu berarti paling bawah. Nah, ini jangan lupa tolong diganti. Karena saat ini posisi nomornya menggunakan nomor Bapak, jadi harus diganti dengan nomor yang lain. Sepertinya itu saja yang bisa Bapak perlihatkan. Nanti kalau kalian mau ngutak-atik file JavaScript-nya ini atau CSS-nya ya, CSS-nya juga nanti bisa kalian belajar utak-atik. Jadi misalkan yang bisa diatur apa nih? Oh, tombol ini, bantuan WA ini kan tombolnya hijau. Tapi ya memang WhatsApp identik dengan warna hijau ya. Ini misalkan yang tidak suka warna hijau diganti dengan warna merah juga bisa. Untuk mengganti warna, nah di sini kan ada nih plotting WA-nya. Nah, di bagian sini background color ini juga bisa diganti. Nanti silakan diutak-atik. Oke, dari Bapak cukup sekian dulu ya. Terkait tadi mulai menu di buku tamu sini, menu di admin, sampai ke mengutak-atik file index.php dan file, jadi kita simpan ya. File apa tadi? Index.php dan home PHP ya, home ya nih, home PHP. Nanti sisanya bisa kalian cek sendiri lah. Cek sendiri. Sebenarnya ada satu lagi ya di menu tadi yang belum Bapak bahas. Ya, ini bagaimana jika ingin mendownload laporannya lah, laporan tamu yang berkunjung. Ini dia ada di sini ya. Menu cetak PDF ini nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jadi bisa harian atau bisa mingguan. Tapi dalam bentuk PDF. Nih ya, misalkan contoh tanggalnya hari ini, karena kita baru mencoba hari ini, kita klik cetak, nah nanti muncul seperti ini laporan tamu. Dari tanggal 4 Juli 2025 sampai 4 Juli 2025. Jadi harian, satu hari. Ada fotonya juga. Selain cetak data tamu, data kepuasan tamu ini juga bisa dicek, bisa di-download dalam bentuk Excel ya. Oh, Excelnya yang bermasalah ini. Nanti Bapak cek lagi. Sepertinya ya ada file yang harus dicek ulang di sini. Tapi di sini juga kan bisa terlihat, misalkan tamu yang berkunjung namanya siapa, kemudian jawabannya bisa terlihat di sini. Oke, itu aja dulu dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan nanti dicoba ya di webnya masing-masing.